Jelang pemilihan presiden 2024, sepertinya antar kandidat sudah saling melontarkan sindiran, bahkan yang terbaru. Bakal calon presiden yang diusung Koalisi Perubahan Persatuan Anies Baswedan di hadapan puluhan ribu relawannya menilai ada figur lain, sosok lain yang kerjaannya cuman lari pagi keliling Indonesia. Dan Anies mengaku kalah kalau diajak balapan lari. Tapi kalau soal adu gagasan, adu karya, siapa takut ya Maria ya? Itu menjadi bahasan kita juga ya. Iya, itu dia. Jadi beberapa hal sudah mulai berani dari kubu Anies Baswedan, mulai dari tadi ada tokoh yang kemudian suka lari dan juga selfie, harus memilih pemimpin yang berani. Apakah ini kemudian tanda-tanda genderang perang Pilpres 2024 sudah akan dimulai? Kita akan coba bahas hal ini di meja catatan demokrasi bersama dengan sejumlah narasumber kami. Tapi sebelumnya kami perkenalkan dulu mahasiswa dari Universitas Bakti Jakarta. Nanti kita libatkan juga ya. Kita libatkan, nanti bertanya langsung pada narasumber yang kita hadirkan malam hari di Catatan Demokrasi. Oke teman-teman? Langsung saja kalau gitu kami perkenalkan narasumber kami satu persatu. Sudah hadir di meja Catatan Demokrasi. Sudah ada Bang Jakfar Siddiq, Wasekjen Partai Nasdem. Selamat malam Bang, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sudah hadir juga ada Bang Syahganda Nainggolang, ini pendukung Anies Baswedan, garis keras. Selamat malam, Assalamualaikum. Sudah ada lagi nih, ada Bang Immanuel Ebenezer, Ketua Umum Prabowo Mania 08. Selamat malam Maria. Kami juga menghadirkan, ini merupakan pengamat komunikasi politik yang kemarin jadi saksi kemenangan Indonesia. Woi, pendukung timnas. Terima kasih banyak Bang Effendi Ghazali, selamat malam. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada juga politikus PDI Perjuangan, terima kasih banyak Bang Ansy Lemas sudah hadir malam hari ini. Selamat malam, Andromeda, selamat malam. Dan ini dia, the one and only. Wah, ini luar biasa nih. Sudah lama tidak berkunjung ke Catatan Demokrasi. Terima kasih banyak Mbak Sujiwo Tejo, budayawan kita. Kita boleh langsung ke Bang Immanuel Ebenezer. Karena bukan hanya Anies yang melontarkan sindiran, tapi kemarin yang terbaru ada juga ungkapan dari politikus Partai Gerindra, Joy Hadikusumo. Merupakan adik dari Prabowo Subianto. Dan di sampingnya itu ada Bang Noel. Menyaksikan langsung, mendengarkan dan menuduh salah satu kandidat yang sukanya film XXX, disensor ya, dan juga anti bola. Mengapa sampai keluar pernyataan tersebut? Itu kan artinya makin memantik antar kandidat. Bang ya, gini, sebetulnya kejadian itu bukan sindiran, hanya mengingatkan publik, ada fakta dan kejadian itu. Tapi sebetulnya substansinya Pak Hasyim itu menyampaikan bahwa sahabatnya Pak Prabowo yang namanya Mas Ganjar itu, ya selain yang diungkapkan Pak Hasyim, ya beliau juga sahabatnya. Mereka juga punya kesamaan cita-cita bagaimana membangun Indonesia lebih baik. Itu. Karena saya pas persis memang di sampingnya. Andrew ini sedang memancing saya sebetulnya. Tapi sebetulnya bukan XXX ya. Film porno gitu. Tambah didetailin lagi sama Bang Noel. Film porno. Tapi sebetulnya substansinya yang paling penting. Bahwa Mas Ganjar itu adalah sahabat perjuangannya Pak Prabowo, apalagi Bu Mega. Bu Mega itu ketua umum partai yang semangatnya terhadap demokrasi yang punya konsistensi yang luar biasa. Begitu juga Pak Prabowo menyambut dengan luar biasa juga. Jangan diganggu. Pak Jokowi perintahnya ke saya, Mas Noel, isi demokrasi kita dengan riang gembira. Pak Prabowo juga menyampaikan, ayo demokrasi kita saling menghargai, adu gagasan bahwa Mas Ganjar, Mas Anies, itulah sahabat perjuangan saya, itulah sahabat demokrasi yang harus kita jaga sama-sama. Kenapa narasi itu yang tidak ditonjolkan Bang Noel? Malah bagian yang mohon maaf ini, yang terlalu personal dan mencari celah banget kesannya. Kok ya saat itu kondisinya sangat ekspresif. Prabowo? Sebetulnya kan itu memang tidak harus dilontarkan oleh Pak Hasyim ya. Tapi memang kalau Pak Hasyim cerita, saya sih cuma buat guyonan aja. Karena kan dulu Mas Noel kan menarasikan itu. Tapi saya bilang, sudah enggak Pak Hasyim, itu sudah lewat gitu loh. Oh gitu ya Mas Noel, kok gitu saya salah? Iya salah, saya gituin. Salahnya di mana? Ya kan saya ekspresi itu kan ngikutin Mas Noel doang. Kalau saya kan sudah tobat Pak Hasyim. Saya sudah tidak lagi menyampaikan Mas Ganjar suka film porno. Sekarang saya anggap Mas Ganjar adalah sahabat demokrasi. Tapi kenapa harus diulang berkali-kali Bang Noel? Itu dia. Kenapa harus diolah-olah? Bukannya kemudian kan Pak Prabowo sendiri kan sampaikan, kita hadapi Pilpres dengan damai katanya Bang Noel. Nah, iya makanya pernyataan Pak Hasyim itu sebetulnya tidak untuk mencela, tapi hanya ingin mengingatkan
publik gitu. Jadi kan tidak ada. Kenapa harus diingatkan sih publik itu dengan hal-hal sensitif semacam itu? Tidak sensitif, emang sensitif itu. Menurut saya sih nggak hal biasa. Kan itu juga diakui Mas Ganjar loh. Saya orang dewasa, loh masalahnya di mana? Kan begitu. Ya kan itu fakta gitu. Tapi secara prinsip ya tidak ada yang terganggu gitu loh. Kan itu siapa yang terganggu dengan pernyataan Mas Ganjar kan enggak. Oke. Lantas itu kan Pak Asim juga menyampaikan ada kejadian itu. Tapi maksudnya itu tidak untuk melakukan serangan atau ofensif atau menyindir. Tapi hanya ingin mengingatkan publik. Oke. Jangan gitu loh. Mas Ganjar sudah mengakui jangan loh kita melakukan hal itu lagi gitu. Kayak begitulah Tapi kira-kira. dia Kenapa apalagi dia lagi. sebagai